Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di acara Kerenungan Firman-Mu. Mari kita bawa hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa hanya dengan firman Tuhan yang kita dengar, maka itu iman kita bangkit. Dan biar hidup kita ini dipenuhi dengan iman kepada Kristus, sehingga jalan terjal apapun yang kita lalui, kita dapat melaluinya dengan kemenangan oleh karena Tuhan menyertai kita. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bawa kami terus menjadi orang yang mengasihi-Mu dalam segala hal. Biar sungguh-sungguh kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semua waktu di dalam tangan-Mu. Mari Kau berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 37 ayat 1. Dan sampai dengan selanjutnya kita akan baca ayat 1 dulu ya. Dikatakan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Alkitab jelas berkata bahwa dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Apa ini maksud dengan jangan marah? Saudara, saya ngerti kalau kita ini dijahati orang ya pasti kita marah kan. Itu normal. Ya, karena apa? Hak kita diganggu, hidup kita dipersulit dan lain sebagainya. Mungkin kata marah di sini ini bukan soal marah hati yang marah. Hati yang marah itu adalah hal yang normal, siapapun kita. Ya, kalau kita dilanggar, kalau kita disakiti, kita bisa marah. Tapi yang dimaksud oleh Daud dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat, itu artinya ini. Jangan ingin membalas apa yang diperbuat orang kepadamu. Yang dimaksud begitu. Jangan membalas. Karena Alkitab berkata bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita membalas apa yang dilakukan oleh orang lain buat hidup kita, maka sebenarnya kita juga sama-sama jahatnya. Kita sedang melampiaskan nafsu dendam kita untuk supaya hati kita puas melihat orang lain menderita karena perbuatan kita. Nah, itu juga sama jahat di mata Tuhan. Kata marah di situ adalah janganlah kita membalas apa yang dilakukan orang buat hidup kita. Saudara, kata marah itu di situ sebenarnya kalau marah ya normal. Tadi saya bilang kita disakiti. Tapi pertumbuhan di dalam Tuhan itu mengajar kita untuk apa? Menaklukkan rasa marah. Kita itu menguasai diri kita supaya apa? Supaya tidak membalas apa yang dilakukan orang buat hidup kita. Dan tidak membiarkan yang namanya kepahitan, kebencian itu berada dalam hidup kita. Saudara, sampai Alkitab menceritakan buat kita kalau Anda marah, kalau kita marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Artinya begini, saudara, marah itu adalah keinginan hati sesaat. Dan ketika Anda berada di dalam Tuhan, Anda bisa menaklukkan rasa amarah itu. Makanya jangan kaget ya, di dalam Tuhan itu ada sebuah perubahan hidup, perubahan karakter. Di mana kita yang dulu gampang marah sekarang bisa lebih sabar, bisa lebih mengerti keadaan. Nah, ini bukan sebuah perubahan di mana Tuhan itu melakukan di dalam hidup kita. Bukankah itu bentuk pertumbuhan secara rohani supaya apa? Anda tidak tersulut oleh marah yang membuat Anda melahirkan keinginan yang jahat, keinginan yang salah. Karena itu biar Tuhan hari ini sungguh-sungguh bekerja buat hidup Anda dan saya untuk membuat hidup kita ini berubah. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan hidup Anda dan saya, perubahan hidup Anda dan saya itu akan menjadi terang bagi orang lain. Sehingga orang lain bertanya, mengapa kita berubah? Mengapa kita bisa berubah? Tentu jawabannya karena Tuhan hidup dalam hidup kita. Amin. Jadi dikatakan jangan marah itu artinya jangan mau membalas apa yang orang lain lakukan terhadap diri Anda. Lalu yang kedua dikatakan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Apa yang dimaksud dengan jangan iri hati? Jangan iri hati itu artinya ini, jangan ingin menempuh jalan jahat yang sama. Jangan iri. Orang curang kelihatannya berhasil, lalu kita iri, lalu kita ingin menempuh jalan yang sama. Nah, itu yang salah. Iri di sini itu jangan sampai mendorong Anda melakukan hal yang sama. Kok enak ya dia kok berhasil dengan cara curang. Aku mau pakai cara yang sama supaya aku juga berhasil.
Saudara, seperti ini yang Alkitab larang. Jangan iri kepada orang yang tidak jujur. Atau orang yang jahat, orang yang melakukan kecurangan. Sebab kata Alkitab, mereka itu Tuhan letakkan di tempat-tempat yang licin. Yang sebentar lagi mereka akan jatuh. Saudara, untuk orang yang curang, untuk orang yang berbuat jahat, untuk orang yang tidak jujur, kita tahu masa depannya di mana lah. Kita tahu bahwa mereka itu diletakkan di tempat-tempat yang licin dan sebentar lagi mereka akan terjatuh. Saudara, untuk kekayaan dari hal yang curang, hal yang tidak baik, itu tidak akan ada yang kekal. Satu saat pasti mereka akan jatuh oleh karena kecurangannya. Karena itu kita gak perlu iri dengan mereka. Saudara, berkat Tuhan dalam hidup Anda itu cukup. Makanya itu belajarlah bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Asal begini, asal Anda bukan orang yang malas. Asal Anda bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika Anda melakukan bagianmu, Anda menjadi orang yang rajin, Anda menjadi orang yang tidak malas, melakukan bagian kita dengan setia, bekerja keras. Nah, saya percaya bagian Tuhan dalam hidup Anda adalah memberkatinya. Nanti lihat, ketika Anda sungguh-sungguh hidup jujur, hidup benar, menjaga hati yang suci, bekerja keras, bertanggung jawab. Nanti lihat, hidup Anda akan berada dalam genggaman berkat Tuhan. Dan berkat itu akan bersifat kekal dalam hidup Anda. Karena itu tidak perlu iri dengan keberhasilan dengan cara yang jahat. Justru kita harus takut untuk menempuh jalan yang sama. Karena apa? Karena ujungnya kita akan tahu bahwa mereka diletakkan di tempat-tempat yang licin dan sebentar lagi mereka akan jatuh. Apakah itu keinginan kita untuk jatuh? Tentunya tidak. Anda ingin hidup di dalam berkat yang kekal sampai selama-lamanya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, berkat itu damai hati kita. Damai hidup kita. Di mana kita ini mengalami ketenangan itu yang dunia tidak pernah bisa berikan. Lalu yang kedua, hidup di dalam kecukupan. Bukan bicara soal kelebihan tapi kecukupan. Dengan rasa syukur hidup Anda tidak akan pernah kekurangan. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, dikatakan kejahatan akan hancur dan berkat Tuhan menjauh daripadanya. Artinya begini, ada ayat berikutnya yang kedua. Sebab mereka segera. Ayat kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Makanya dikatakan mereka itu segera akan lisut dan layu. Sebab apa? Kejahatan itu akan hancur, akan menghancurkan hidup mereka dan berkat Tuhan itu akan menjauh daripada mereka. Saudara, orang yang berlaku curang, ya sebentar lagi dia jatuh dan berkat Tuhan itu akan menjauh daripadanya. Oh saudara, hidup Anda dan saya ini hidup karena berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan menjauh daripada kita karena kecurangan hidup kita, maka hidup kita akan hancur. Lisut, ya seperti daun yang lisut yang tidak segar lagi. Demikianlah kehidupan orang yang membiasakan dirinya di dalam kecurangan. Membiasakan dirinya dalam penipuan. Ya, orang seperti ini ujungnya kita tahu kehancuran akan melanda hidupnya. Tetapi orang yang hari ini berjuang keras untuk sebuah kejujuran, kebaikan dalam hati, orang ini akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan justru mendekat kepada orang-orang yang jujur hatinya, orang-orang yang memperlakukan ya dengan baik semua, menjaga dengan baik firman Allah dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan memberkati hidupnya. Karena itu saudara, mari kita mulai melihat, jangan marah dengan orang yang berlaku curang, jangan iri dengan orang yang berhasil karena kecurangan. Ya, karena mereka sebentar lagi akan lisut karena apa? Berkat Tuhan akan menjauh dari hidup mereka. Tapi bagi orang-orang yang hari ini berlaku jujur, hari ini orang bekerja dengan baik, menjaga ketulusan hatinya mengikut Tuhan, saya percaya justru orang ini hidup di dalam berkat Tuhan. Itu yang membuat hidupnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Kau jagai hati kami ya Tuhan, supaya kecondongan hati kami adalah hati yang terus mengasihi-Mu. Miserahkan semua waktu ini dalam tangan Allah. Engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami dan lakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Pak, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda, biar di acara Kerenungan Firman ini
firman-Mu ini hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Karena terus ikuti acara ini di YouTube KMS Kalimantan pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya hidup Anda terus diberkati di acara-acara rohani yang pastinya membuat hidup Anda bertumbuh secara rohani bersama dengan Tuhan. Karena itu tetap kuat menghadapi hidup Anda, percayalah Tuhan menjaga hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye.